lagi-lagi beliau sebenarnya concern di dunia pendidikan. Mhm. Lahan wakaf yang lahan yang ia wakaf ini memang kami dengar langsung beliau bermimpi ada aktivitas anak-anak. Mmm. Beliau ingin mendengar doa-doa anak yatim Iya. ketika malam, mendengar suara mereka tadarus dan sebagainya, dan alhamdulillah atas izin Allah amanah dari Ibu Imas wakif kita ini dapat terlaksana Mhm. karena Tursina pesantren ini beroperasi sejak 2019 2019. dan sudah baru kemarin kita meluluskan di SMK. Oh, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bangga Wakaf. Temu lagi di episode kanal YouTube Bangga Wakaf, kanal edukasi literasi wakaf produktif yang akan berbagi beragam informasi, juga kisah sukses dari beragam nazir wakaf terpercaya yang ada di Indonesia. Ya, dan kanal YouTube ini dipersembahkan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Kenapa kanal ini hadir? Semata dalam rangka mendukung penguatan pemahaman, kesadaran, dan juga gerak langkah kita membangun wakaf untuk ekonomi nasional yang lebih hebat. Ya, wakaf pastinya dari umat, oleh umat, dan untuk umat. Ya, sebesar-besarnya kemaslahatan umat. Jadi saatnya kita bangga wakaf bersama kanal Bangga Wakaf. Oke, dan di episode kali ini kita melanjutkan video sebelumnya bersama tamu spesial kita, yaitu Mas Salman Al-Farisi, Deputi Direktur YBM PLN. Kita lanjut lagi, Mas. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Pertanyaan sederhana ya. Mungkin yang nonton itu beda 2 hari ya nonton. Kalau kita baru beda 5 menit. Luar biasa, Allah Akbar. Allah Akbar. Ya, di episode sebelumnya, Sobat Bangga Wakaf, Mas Salman sudah bercerita tentang pesantren Sukamakmur ya, pesantren kreatif Sukamakmur. Itu pesantren keren, ada agrobisnisnya, ada peternakan, ada pertanian, dan juga mereka hafal Quran. Nah, sekarang kita akan bahas lagi proyek unggulan dari YBM PLN yang kedua, gitu ya. Kalau penasaran dengan pesantren kreatif Sukamakmur, bisa tonton video yang sebelumnya. Sekarang kita akan bahas project yang kedua. Jadi biar nyambung gitu ya. Oke, nah di sini pastinya akan banyak juga story lain. Jadi sebelum kita lanjut ke materi, boleh juga subscribe dan klik lonceng ya. Udah seperti ini ya, seperti YouTuber. Berusaha ada yang subscribe gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya, demi literasi wakaf produktif. Kalau bukan kita yang menyiarkan wakaf, siapa lagi kan? Ya. Gitu. Oke. Baik, ya makasih Mas Salman. Luar biasa ini. Mas Salman, Ya. Kita di episode sebelumnya sudah bahas mengenai pesantren kreatif Sukamakmur di Bogor. Nah, sekarang proyek wakaf unggulan yang kedua. Kira-kira apa yang jadi proyek wakaf unggulan yang sudah berjalan hari ini di YBM PLN? Masih di Bogor Kabupaten, Mas Rid. Oh baik, Bogor Tadi, lagi ya? Ya, tadi di Sukamakmur, kita beranjak ke atas, jadi di Cisarua. Baik, Cisarua. YBM PLN mendapat amanah lahan wakaf. Wakifnya ini Ibu Imas Fatimah. Ibu Imas Fatimah. Oh, Imas Fatimah. Beliau mewakafkan 9.000 meter. Masya Allah, 9.000 meter Cisarua ya? Di Cisarua, dan ini sudah kita bangun, sudah beroperasi pesantren Tahfiz. Pesantren Tursina Tahfiz Cisarua. Pesantren Tahfiz Tursina. Cisarua. Oke. Dan kenapa namanya Tursina ya? Tursina diambil dari Bukit Tursina karena posisinya memang di atas. Di atas posisi itu kalau kita bermalam di pesantren, pagi-pagi itu Mas Rip, suara-suara hewan di Taman Safari kedengeran. Oh, Taman Safari. Taman Safari di bawahnya itu suara sangat jelas, dan ini kemudian kita diberikan salah seorang pembina YBM PLN memberikan nama tadi pesantren Tursina. Supaya maknanya berada di atas bukit. Oh, siap, Tursina. Saya pikir karena Mas Salman suka hiking, climbing, itu kayak merek sesuatu ya. Itu satu lagi. Satu lagi. Saya pikir sponsor itu. Bukan. Oh, baik. Ya. Jadi pesantren Tursina.
Pesantren Tahfiz Tursina Cisarua. Oke, baik. Ini ada kreatifnya juga atau ada pengkhususan seperti yang di Sukabumi? Kalau di Tursina ini fokus di tahfiz ya. Fokus di tahfiz. Fokus di tahfiz di jenjang pendidikan SMP dan SMK. SMP dan SMK. Jadi 6 tahun para santri belajar di pesantren ini sejak mereka lulus SD sampai SMK. Ini menarik nih, SMP lanjut SMK. Ya, SMK. Jadi setiap santri di sana 6 tahun di situ. 6 tahun. Oh, tapi ada juga yang dia masuk dari SMK kelas 1 nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Seleksinya tiap tahun? Pintu daftaran kita buka setiap tahun, Mas. Jadi untuk SMP dan SMK. Oh, oke. Jadi memang ada yang melanjutkan, ada melanjutkan. Karena ini memang baru 3 tahun. Baru 3 tahun. 3 tahun dan tahun ini kita baru merasakan nih lulusan SMP yang langsung lanjut ke SMK-nya. Tapi tidak harus ya. Kalau memang orang tuanya berharap mereka kembali, ya silakan kembali ke daerahnya. Kalau memang masih berkenan dan memenuhi persyaratan, silakan melanjutkan di SMK-nya. Oh, oke. Ini memang peruntukan awalnya dari Bu Imas selaku wakif tadi pendidikan. Iya. Lagi-lagi beliau sebenarnya concern di dunia pendidikan. Lahan yang ia wakaf ini memang kami dengar langsung beliau bermimpi ada aktivitas anak-anak. Beliau ingin mendengar doa-doa anak yatim ketika malam, dengar suara mereka tadarus dan sebagainya. Dan alhamdulillah atas izin Allah, amanah dari Ibu Imas wakif kita ini dapat laksana karena Tursina pesantren ini beroperasi sejak 2019 dan sudah baru kemarin kita meluluskan di SMK. Oh, oke. Baik. Kalau terima wakafnya di 2019 juga atau 2018 atau sebelumnya? 2 tahun sebelumnya. 2 tahun sebelumnya. Karena ada proses pembangunan dulu. Dan berkapasitas 120 orang. Banyak ya. Ya, jadi Sukabumi kan 30 tadi. 30. Kalau ini ya bisa terbayang kan kalau sudah full setiap kelas ya berarti 30 dikali 30 kali 6. 180. Kurang. Kita baru 4 sebenarnya. kurang lagi. Kurang 2. Nah, ini kita mengajak para wakaf. Para wakif. Oh, wakif ya. Nah, itu maksudnya siap. Ini program unggulan wakaf kita lihat ini terus berkembang dan sangat mungkin dengan quality yang kita jaga di pesantren Tursina ini hafalannya konon dari pengajian ini di level mungkin ya. Jadi bisa diuji suatu waktu hafalannya. Oh, baik. Meski juga tidak hanya menghafal, Mas Rim. Kami lihat langsung dari pengajarnya itu seperti menanam hidroponik. Oh, baik. Menanam hidroponik, pohon-pohon obat-obatan. Nah, ini cerita mereka ketika IBM PLN saat itu di aksi peduli COVID. Itu salah satu suplemen yang kita berikan buat para penyintas COVID itu, baik untuk tenaga medis maupun pasien, itu kita berikan jus dari sayur-sayuran. Dan jus sayuran itu memang dikelola oleh santri. Di pesantren tersebut santri yang mengolah jadi jus sayuran fresh from the oven. Sayur apa? Sayur hijau. Ada tuh sayur, ada seledri, bukan. Sawi. Nah, ini pertanyaan sulit. Cesin. Sayurnya apa ya? Dicontekan nggak ada. Pokoknya bagus untuk COVID. Oh, bagus untuk COVID. Maksudnya nggak cerita kalau bakal nanya sayurnya apa. Jus sayur lah ya. Jus sayur. Oke. Ini sorry, balik lagi ke belakang. Dulu ketika pengurus ya BMPLN itu kita bikin pesantren SMP SMK. Pertimbangannya apa ya? Kan kalau pesantren biasanya SMP SMA gitu ya. Ini SMP SMK. SMK-nya apa ya nanti? Jurusannya atau SMK-nya kita jurusannya di komputer ya. Oh, IT. Komputer di IT. Informatika. Karena memang ini mirroring dari SMK kita yang di Depok. Ini laki perempuan pesantrennya? Ikhwan. Oh, Ikhwan saja. Oh, masya. Bukan laki. Ikhwan. Lelaki ya. Oke, baik Ikhwan. Jadi pesantren laki-laki 120 orang SMP SMK. Nah, pertimbangannya apa itu? Kalau kita searching di beberapa daerah itu memang yang menjadi baltok di tingkat SMP, Mas.
Baik. SD banyak, SMK juga nggak kalah banyak. Tapi kadang SMP ini yang yang kadang ada sih ya yang berbayar, tapi yang gratis itu tidak lebih banyak dari SD dan SMK. Dan menurut pengamatan kita, catatan kita itu di berbagai daerah angka putus sekolah di SD ini juga cukup besar. Ya. Kita coba melanjutkan dengan menyediakan di tingkat SMP secara gratis. Oh, oke. Terus kalau SMK, kenapa nggak SMA aja? Dan kenapa SMK-nya IT? Karena pertama biar selesai, wajib belajar. Oh, baik. Wajib belajar 12 tahun. Karena meskipun nanti setelah SMK, kalau memang mereka lolos seleksi Mas Uri, mereka bisa jadi penerima manfaat di BMPLN juga. Kita ada tajuk program namanya Beasiswa Cahaya Pintar. Oh, baik. Jadi sebenarnya bisa program dilanjutkan, bisa dilanjutkan ketika memang mereka lolos seleksi dan orang tuanya juga mengizinkan untuk bisa kuliah di daerah lain. Ya. Tapi SMK-nya kenapa IT? Mirroring. Kita mirroring. Oh, karena tadi SMKTI. SMK yang di Depok kita sudah punya prestasi Mas Uri, ini tahdus binikmah. Oh, baik. SMP utama di Depok itu kemarin di akhir tahun sama pertengahan Mei kemarin semua dari Duafa, mustahik yang sekolah berbasis IT. SMP-nya itu juara 1, medali emas di Olimpiade Sains Asia Pasifik. Masya Allah. Dari 120 negara. Masya Allah. Kita juara 1 di akhir tahun 2021. Kemarin mereka mewakili kembali di level yang tidak hanya di Asia Pasifik, di Turki, tapi karena memang masih online, mereka nggak boleh ke Turki Mas, tapi lewat online dan online juga mendapat medali tapi bukan medali gold ya. Berarti sudah punya sukses story yang bisa direplikasi. Coba kita mirroring di pesantren Tursina. Karena kan bisa pikir kenapa nggak SMK listrik misalnya? Listrik ada. Ada juga. Ada. Itu lembaga binaan pendidikan dan ini kan masih framing wakaf ya. Murni dari dana zakat. Kita ada namanya SMK Nurul Barki di Semarang. Oh, baik. Itu jurusan mekanotrika. Ya, jadi mekanik listrik. Dan serapannya alhamdulillah tuh Mas 100% diserap, salah satunya PLN. Untuk menyerap dari lulusan SMK kita tadi itu di Semarang, dan juga ada beberapa memang di dunia industri yang serupa juga meng-hire lulusan. Oke. Jadi emang kalau bicara kalau linkage ya BMPLN sebagai lembaga zakat memang sudah banyak ya inisiatif terkait pendidikan, SMKTI, SMK Mekanotrika gitu ya. Tapi kalau yang di pesantren Cisarua ini Tursina fokusnya ke SMP SMKTI. Ya. Nah, selain Takpis dan SMKTI tadi ada lagi nggak yang mereka pelajari? Apakah tadi ada kan agribisnis ya, tanam sayur gitu. Selain itu ada yang lain lagi? Kita belajar tadi IT ya. IT di IT-nya apa aja? Perangkat keras. Jadi itu juga dilatih lagi-lagi mirroring di SMK. Itu pun juga tidak sampai ke expert sih Mas. Tapi paling tidak mereka mengetahui dan dasar-dasar tadi IT di kemudian di IT softwarenya ya. Softwarenya kita juga kerjasama dengan pesantren Petik. Itu pesantren di BMPLN juga di daerah Depok dan Jombang. Jadi selama 6 bulan kita sebutnya mahasantri, itu 6 bulan berasrama, belajar agama dan juga belajar IT. Baik. Dan alhamdulillah kami dapat cerita lulusannya itu luar biasa Mas Rik. Terserap dengan baik di dunia industri IT dari pengalaman 6 bulan ya, 6 bulan di pesantren Petik. Dari modal itulah beberapa knowledge yang ada di Petik tadi itu coba kita linkkan dengan pesantren di Tursina ini. Oke, menarik ya. Jadi dengan kata lain untuk pengembangan ini tidak hanya mengandalkan inisiatif internal tapi juga kolaborasi dengan beragam. Semestinya Mas. Apa arti kolaborasi buat ya BMPLN? Sebuah keniscayaan. Masya Allah.
Iya. Kan pasti saya juga pertanyaan itu kan karena sudah dicaya pasti kolaborasi. Iya. Maknanya Sebuah keniscayaan. Karena memang sudah seharusnya jalan bareng-bareng insya Allah bisa lebih jauh. Oh. Jalan sendiri insya Allah lebih cepat, tapi belum tentu lebih jauh. Oh, Masya Allah. Karena lebih cepat letih kalau kita sendiri Mas Arif. Betul tidak? Betul sekali gitu. Sama. Nah, kalau hari ini tantangannya dari pesantren ini kira-kira apa? Syiar. Ya, syiar. Karena pada hakikatnya lembaga seperti YBBL ini mengemas cerita Mas Rip. Mengemas cerita dari manfaat dana zakat, infak, sedekah dan wakaf itu dikonversikan dengan penerima manfaat. Ya, kita tidak melulu harus melihat lulusannya kemana, tapi dalam proses belajar mengajarnya kita sampaikan banyak hal yang kita jaga, mulai dari rekrutmen gurunya, pemilihan fasilitasnya, kemudian kurikulum itu juga kita perhatikan, dan itu yang menjadi tantangan menurut kami ya. Yang terbesar bagaimana proses dari pemberdayaan ini juga didengar atau diketahui oleh para muzaki, para wakif kita. Karena mereka hari demi hari ya seperti punya adik asuh atau anak asuh seperti itu. Dan kalau dilingkan dengan wakaf, tentu lagi-lagi surplus ya, manfaat dari pengelolaan dana wakaf ini bisa mengkonversi dari biaya dana zakatnya selama ini kita gunakan. Oke, jadi pembangunannya dari wakaf dulu. Boleh tahu investasi pembangunan terus? Yang di sini? Di Tursina ya? ini, Itu cukup sebentar Mas. Itu pembangunannya nilai aset wakaf di Cisarua itu sekitar 4,5 miliar. 4,5 miliar. Terdiri dari nilai tanah berapa, nilai bangunan berapa? Di sini nilai wakaf tunainya sekitar 150 juta dan sisanya memang itu berawal ya dulu sebelumnya memang dari pemanfaatan dana yang lain ya. Oke. Jadi pembangunannya tidak dari non-wakaf, campuran. Dan memang sudah kita minta izin dengan Dewan Syariah kita, karena memang Tursina ini bisa dibilang portfolio yang pertama Mas di BMLN. Baik. Kita punya pendidikan sendiri, dan ini ya memang tidak berhenti dari arahan Dewan Pembina kita, Dewan Syariah, akan terus digulirkan. Syukur-syukur memang operasionalnya bisa kita alihkan dari manfaat wakaf. Jadi tanahnya wakaf, bangunannya campuran antara wakaf melalui uang dan juga zakat dan juga sedekah ya. Begitu. Kalau tim pengelola tim internal ya. Tidak ada kemitraan dengan pihak pengelola pesantren. Awalnya kita dijembatani oleh rekan-rekan di Al-Azhar. Oh baik. Awal berdiri kita minta tolong teman-teman di YPI Al-Azhar, sumber daya manusianya itu didedikasikan menjadi pemimpin kita di Tursina. Siap. Jadi memang sudah ini ya, kolaborasinya sudah dari awal melakukan kolaborasi. Mantap. Oke, nah karena waktu juga sudah cukup panjang nih, dan ini bicara tentang wakaf produktif, ada 2 sudah kita bahas, Sobat Wakaf, Sobat Bangga Wakaf. Jadi ada tadi di episode sebelumnya Pesantren Wakaf Sukamakmur, dan kemudian Pesantren Sukamakmur, Katib Sukamakmur, dan sekarang di Pesantren Tursina Cisarua. Nah, sebagai nazir wakaf, Mas Salman ya, yang hari-hari bergelut dengan wakaf, membuat proyek wakaf gitu ya. Dan kemudian bisa jadi di luar sana ada wakif gitu, calon wakif ataupun mungkin nazir yang ingin membangun juga nih model pesantren dengan konsep serupa tadi, SMP, SMA dan seterusnya. Kira-kira sarannya apa nih kalau misalnya buat nazir yang ingin membangun proyek wakaf serupa? Ya, di kita itu berkeyakinan jangan melulu berpikir serba bisa Mas Rip. Oh baik. Setiap lembaga pasti punya expertise masing-masing, dan di pengelolaan wakaf ini kemudian itu diuji.
Kenapa? Kalau di modal atau di sumber dana yang lain barangkali memang harus segera ditunaikan, dirasakan manfaatnya, tapi tidak dengan wakaf. Itu ada satu PR dan memang itu sebuah ketentuan, tidak boleh habis pokoknya. Maka kuncinya adalah kita kolaborasi. Tidak melulu kita tadi sampaikan di awal semua serba bisa. Ketika kita memang wakaf produktifnya ini sebagai contoh di sektor real, perdagangan perniagaan, kenapa tidak kita coba gandeng yang memang pihak-pihak yang expert di bidang itu. Atau di sektor finansial kita gandeng juga. Harapannya agar surplus manfaat dana wakaf, hasil dari pengelolaan wakaf produktif itu bisa semakin besar. Berdasarkan untuk sektor-sektor yang memang sifatnya karitas. Setuju. Jadi singkatnya mesti kolaborasi Mas Urip. Kolaborasi tadi jalannya bareng-bareng. Biar jauh. Ya, jadi kalau nazir kudu kolaborasi. Nah, kalau untuk wakif, ini ada yang punya tanah atau punya uang, pengen kayaknya punya pesantren. Nah, saran Mas Salman gitu untuk wakif-wakif yang punya mimpi-mimpi seperti ini? Sarannya? Ya, saran atau mau ngajak? Boleh juga. Saran dan mengajak. Tentu selama kita hidup yang hanya sekali ini memang sebaik dan mungkin sepatutnya ya ada pengalaman berwakaf. Pengalaman berwakaf tidak hanya mengeluarkan zakatnya setiap bulan, tapi kita juga harus menjadi wakif dalam sekali hidup kita. Kenapa? Sungguh manfaat dari pengelolaan wakaf itu yang tidak akan habis, dan itu konon memang menjadi jariah ketika memang kita telah meninggalkan dunia ini. Itu ajakannya. Kemudian yang kedua, soal ketika mewakafkan lahan atau dananya, silakan pencari, kemudian bergandeng dengan lembaga-lembaga yang memang selama ini sudah memiliki rekam jejak yang nyata, konkret, dan lagi jangan setelah kita berwakaf kita tinggalkan, tapi kita ikut membersamai, kita harus mendengarkan sendiri harapan kebahagiaan dari para mauquf alaih yang dibantu dari manfaat pengelolaan wakaf kita sebelumnya. Karena itu pada akhirnya juga amal jariah kita ya, aset jariah kita. Jadi nggak bisa berikan, lupakan. Baiknya sih temenin terus ya. Berikan bersamai. Berikan bersamai. Mantap. Bangga wakaf, berikan bersamai. Wah gitu. Itu kok bukan tagline kami tapi. Well anyway, terima kasih banyak ya Mas Salman sudah hadir di kanal YouTube Bangga Wakaf. Sungguh menginspirasi sekali. Ada wakaf produktif berbasis pesantren dengan nama Wakaf Pesantren Sukamakmur, Pesantren Kreatif Sukamakmur, dan itu di episode sebelumnya ya Sobat Bangga. Dan kemudian ada Pesantren Tursina Cisarua. Ya, ini salah satu bukti nyata bahwa wakaf kalau dikelola dengan baik oleh mereka yang punya rekam jejak terpercaya, itu akhirnya bisa menjadikan aset wakafnya bermanfaat buat masyarakat luas. Jadi semoga cukup menginspirasi dan semoga juga membuat kita engah hari ini bahwa wakaf dan pendidikan itu adalah dua hal yang sangat mungkin untuk berkolaborasi dan untuk dikembangkan sebagai kebaikan dari umat oleh umat untuk umat. Bukan begitu Mas Salman? Luar biasa. Luar biasa. Bersamai. Berikan bersamai. Oke, itu juga. Oke, baik, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Kalau rekan-rekan Sobat Bangga Wakaf mau tahu project-project wakaf yang keren di Indonesia ini. Dan boleh komen juga kalau ada hal-hal yang menarik dari dialog saya dengan Mas Salman di episode kali ini. Mari kita bersama bangun kebaikan wakaf dari umat, oleh umat, untuk umat. Saatnya Bangga Wakaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam menjejak manfaat.